Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu 电量偏低，请及时充电。 bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itulah diturunkan pertama kali dan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke as-sama dunia, langit dunia. Itu pertama kali dan itu terjadi di Lailatul Mubarakah. 电量偏低，请及时充电。 Di bulan Lailatul Qadar. Dengan turunnya Al-Quran secara keseluruhan itu, itulah menyebabkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di sini Allah menggunakan kata 1000 karena angka Arab yang paling besar atau yang paling tinggi yang dikenal oleh orang Arab adalah 1000 alfun. Kalau mereka mau menyebut 1 juta, alfun. Nah, kalau angka yang paling tinggi di Tiongkok dulu, ya, itu adalah 10.000 atau ribuan atau jutaan. Ya, global itu 50.000, goceng 5.000, gopek 500, kota 50. 电量偏低，请及时充电。 Ya, nama asli saya itu Go Kiong. 5 Go itu panca indera, Kiong yang besar. Alhamdulillah dengan 5 panca indera yang Allah berikan, saya mencari kebenaran dan menemukan kebenaran setelah mempelajari apa yang saya anut mulai dari Buddha dan sebagainya. Nah, jadi angka paling tinggi itu 1000. Di sini Allah menyatakan khairun, lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ya. Jadi 83 tahun. Kita jarang umur kita 83 tahun ya. Belum ada barangkali di sini. Kalau ada silakan angkat tangan, jangan angkat kaki. Kalau ibu saya sudah 80 tahun. Ya. Bapak saya meninggal tahun lalu. Nah, itu lebih baik, ini kata Allah. 电量偏低，请及时充电。 Berfirman di ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Ghairu mamnun, ayat lain lagi. Tidak bisa disebut banyaknya itu. Makanya raka'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau setengah 2 rakaat saja sebelum subuh itu lebih baik dari dunia yang sedang seisinya. Kita tidak bisa percaya bagaimana bisa? Bagaimana? Apa fungsi Al-Quran ini? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia.
Kenapa untuk seluruh manusia? Karena dia berasal dari Allah, Sang Pencipta manusia, yang tentu Maha tahu apa yang baik buat manusia itu, termasuk untuk alam semesta ini, karena manusia itulah khalifahnya. Ya. Jadi rahmatan lil alamin. Nah, cuman manusia ini dalam menerima Al-Quran itu terbagi 3 golongan besar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang yang beriman, dia terima Al-Quran dan dia tidak ragukan. Itu petunjuk yang yang tidak diragukannya, dan tentu harus kita laksanakan. Nah, ya, harus kita laksanakan. Kemudian kelompok kedua adalah innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kalau sudah tertutup hatinya itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, kata Allah, tidaklah mereka beriman kalau sudah kafir, tertutup. Kafir itu ada kata kafaro. Kalau bahasa Inggris ada cover, ya. Cover itu penutup, sampul. Cover. Jadi sebenarnya istilah kafir itu lebih baik dibanding non muslim. Karena kalau kafir itu baru tertutup hatinya. Kalau non itu bukan muslim, orang yang selamat. Jadi non muslim tidak selamat. Kalau kafir mungkin masih bisa. Nah, jadi kewajiban kita tetap memberikan peringatan atau dakwah kepada orang-orang yang masih tertutup hatinya itu. Saya di Masjid Cengho, ya. Kita bangun Masjid Cengho di Kertasnya, udah ada di Tanjung Bunga, sekarang di Pantai. Nah, saya pembina yayasan sekarang, dulu pengurus yayasan. Ada orang-orang Tionghoa yang mau belajar tentang Islam, mau diskusi, konsultasi, kita layani. Alhamdulillah banyak juga yang dapat hidayah di Islam kan. Nah, itu. Nah, kalau di Jalan Sumba Oku dulu tahun berapa ya? 90-an kalau nggak salah. Saya dulu atau 80-an kayaknya. Karena itu ada Ustaz Abdul Thalib DS almarhum. Beliau cerita kepada saya. Ada seorang Tionghoa namanya Angko, ya, saya tidak tahu namanya. Dia bilang Angko, laki-laki, itu mau belajar tentang Islam. Kemudian ustadznya berikan Al-Quran terjemahan. Baca kini Angko. Dia baca Al-Quran terjemahannya. Dia baca kurang lebih 1/4. Dia bilang, ih, bagus sekali ajaran Islam Ustadz. Saya mau masuk Islam. Ya. Tapi apa kata Ustadz? Jangan dulu Angko. Kenapa jangan? Kalau kita cuma masuk. Tapi beliau bilang jangan dulu. Coba baca lagi lebih banyak supaya bisa lebih tahu itu ajaran Islam. Apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya, apa kisah yang bisa diambil hikmahnya dan seterusnya. Dia baca lagi. Kurang lebih setengah dia baca terjemahnya Al-Quran. Ketemu Ustadz. Bilang, Ustadz, saya tambah mantap dengan Islam. Saya mau masuk Islam sekarang. Jangan ditunda lagi. Akhirnya masuk Islam. Nah, kita ini barangkali saya kira ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, sudah lama masuk Islam, sudah sejak lahir barangkali. Kalau saya tahun 82. Jadi 40 tahun umurku dalam Islam. Dalam Islam 40 tahun. Nah, itu sudahkah pernah kita baca Al-Quran artinya secara keseluruhan? Kayaknya belum. Padahal apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita Al-Quran ini tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana dia bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak tahu artinya?
Apa isi kandungan Al-Quran itu? Nah ini kebanyakan kita, saya kira ini kebanyakan berlomba-lomba baca Al-Quran sampai khatam, tapi tidak tahu artinya. Maaf, memang membaca satu huruf Al-Quran itu 10 pahala kebaikan. Bagi yang belum lancar, dilipat gandakan 2 kali lipat, jadi 20 pahala kebaikan. Tapi membaca Al-Quran satu ayat dengan kita pahami artinya dengan baik, ya, maka itu lebih baik. Dalam hadis dikatakan lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Bisakah kita sholat sunat 100 rakaat sehari? Batal lagi. Ya berarti. Tapi ini kata satu ayat yang kita pahami itu baik, lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Nah, berapa ayat yang kita baca kalau 100 rakaat itu? 1 rakaat taruhlah Al-Fatihah yang wajib 7 ayat. Kemudian baca satu surah, taruhlah surah yang paling pendek. Paling pendek surah apa itu? Ada 3 surah. Al-Kautsar yang paling pendek. Tapi ada 3 surah yang hanya terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar, Al-Asr, ya, dan An-Nasr. Ya, 3 surah hanya 3 ayat. Itu paling pendek. Taruhlah jadi 10 ayat ya, 1 rakaat. Nah, 10 ayat. Jadi 1 ayat yang kita pahami dengan pemahaman yang baik dan benar itu lebih baik dari membaca 1000 ayat. Selain itu kita kejar berkali khatam dan tidak tahu artinya, paling 20 kali lipat. Kalaupun mau dianggap karena hurufnya itu huruf-hurufnya ya. Nah, rata-rata 1 ayat itu berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Rata-rata 1 ayat itu kalau saya lihat kurang lebih 1 baris. Kurang lebih 30 huruf lah, taruhlah begitu ditambahin. Karena ada 1 ayat itu panjang sekali, berapa 1 halaman. Di surah Al-Baqarah ya, ayat berapa? 282 tentang administrasi. Jadi administrasinya umat Islam harus tertib. Nah itu 1 ayat itu 1 halaman. Tapi ada juga 1 ayat paling pendek. Hanya beberapa huruf. Berapa huruf yang paling pendek? 1 huruf. Surah apa? Nun itu sebelum 1 ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu 1 ayat. Nah, berapa? Berapa huruf yang paling pendek disebut 1 ayat? Alif lam mim 3 huruf. Alif lam ra 3 huruf. Ada yang pendek 2 huruf saja. Toha, cocok. Yasin kita baca masa dan kelupai. Hamim. Jadi ayat paling pendek hanya 2 huruf. Toha, Yasin, ya, Hamim ya. Ayat yang paling panjang 1 halaman. Jadi kita ambil rata-ratanya. Ya itu tadi. Jadi, nah sekarang ini, mari saya ingin mengajak kita untuk pahami itu Al-Quran. Pahami. Jangan kita baca terus khatam. Ada mahasiswa saya ngajar pendidikan agama Islam di Unhas. Seluruh fakultas berganti-gantian. Itu dia tanya, bagaimana Ustaz? Apakah yang mana lebih baik? Apakah baca Al-Quran khatam ya dalam bulan Ramadan, atau kita baca tanpa memahami artinya, atau kita baca Al-Quran pahami artinya tapi tidak khatam Ustaz? Saya bilang lebih baik kau baca Al-Quran tidak khatam tapi paham artinya, supaya itu jadi petunjuk. Belum lagi tadi perbandingan sudah ada, belum lagi itu jadi petunjuk bagi kita. Ya gitu ya. Nah kemudian lanjutan itu innalladzina kafaru. Terus golongan ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada orang yang menyatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa jawab Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka
termasuk orang-orang yang beriman. Jadi tidak diakui keimanannya oleh Allah. Ya. Nah, orang munafik ini, mudzabzabina baina dzalik. Dia terombang-ambing antara iman kafir. Sudah itu iman kafir, bertambahlah kekafirannya. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafuru, summa zdadu kuffaro. Kalau terombang-ambing itu. Jadi makanya di ayat-ayat innal munafiqina innal kafirina wal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang kafir dengan orang munafik itu di keratnya itu neraka. Aspalnya paling rendahnya minan nar. Dan ini maaf, khususnya kita sedih ini di Indonesia. Banyak orang munafik. Orang Islam sendiri melecehkan Islam sendiri, macam-macam dia bikin. Ya Allah. Makanya penjelasan tentang sifat orang munafik ini banyak dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah banyak, karena dia samar-samar seperti musuh dalam selimut. Bahaya, menggunting dalam lipatan. Tidak ditahu apa nak bikin. Macam-macam. Nah, di dalam ayat dijelaskan ini, misalnya saya kasih contoh aja. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan kami juga beriman. Salat tonja. Ya kan? Mau di kampanye. Ya Allah. Ya, salat tonja saya juga berani, bukan macam-macam kurban juga lah atau apa, supaya kelihatan. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Ini Allah menggambarkan dengan kata setan-setan, dengan orang kafir itu kembali ke golongan mereka. Ya, apa? Qalu, mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Innama, ditutup dalam ayat itu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya memperolok-olok. Patotoiji. Ya Allah. Nah, saya kira kita tidak mau termasuk dua golongan yang terakhir ya. Kita golongan yang pertama. Nah, golongan yang pertama ini harus ada lanjutan ayat itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Artinya Quran ini harus kita pelajari penjelasannya, karena Al-Quran itu global ya. Secara prinsip saja, misalnya mengenai perintah sholat tidak ada di dalam Al-Quran, tapi prinsipnya ada. Kebaikan bagaimana memimpin ke sebagai negara nanti dijelaskan dalam hadis. Lebih rinci, jadi pelajari hadis itu. Dengan demikian wal furqan, dia menjadi pembeda, membedakan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, dan seterusnya. Salah satu nama Al-Quran Al-Furqan kan? Ya. Nah, di surah Al-Furqan sendiri ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan keluhan Rasulullah SAW terhadap sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Artinya, waqala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi kalau Rasulullah SAW itu mengeluh hanya kepada Allah, dia tidak mengeluh kepada manusia. Disitulah fungsi kita sholat tahajud, sholat lain, bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umat Islam ini, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka akan menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang disia-siakan, diabaikan, tidak dipedulikan. Para mufassirin menjelaskan, ya, mahjura itu dia baca Al-Quran tapi dia tidak pahami artinya. Ini saya kira kebanyakan kita begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk lagi ya.
Mari kita pahami. Anak saya alhamdulillah ada ikut tahfiz di STIT SMP ya, SIT Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni. Itu pakai metodenya Ustaz Ali Hidayat. Hafal Quran, hafal 30 juz level pertama, level kedua sekarang store hafalan 1 juz 1 kali. Sekarang sudah level ketiga anaknya. Store hafalannya itu langsung 3 juz. Tanpa kesalahan balik kesalahan dia 5 lah paling banyak ya. Kadang-kadang hanya 3. Itu kemudian level seterusnya hafal. Selain hafal, mereka juga tahu terjemahannya. Ini yang bagus. Terjemahan lah istilahnya, ada terjemahannya. Nah ini yang perlu. Bukan sekedar kita hafal tapi tidak pahami artinya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya dulu belajar Al-Quran waktu masuk Islam. Saya istilahnya kembali ke Islam. Ini bisa banyak-banyak ya hari Ahad ini. Sekalian diskusi juga bagus. Saya dulu itu begitu kembali ke Islam, umur saya sudah 17 tahun. Saya rasa ini saya terlambat ini. Saya langsung berpacu dalam mengaji, bukan berpacu dalam melodi. Berpacu dalam mengaji. Saya belajar mengaji ada sama Ustadz Jamain, kalian kenal itu orang Jawa. Beliau ajar mengajinya pakai bahasa Bugis. Dieja dulu alif riasana alif iriawana alif depanau a i u begitu. Dieja dulu. Ya, baru yang diajar orang Cina. 3 bahasa Jawa, Arab, Bugis, Cina, tambah di Indonesia jelas. Nah bagusnya beliau mengajar, begitu sudah bisa baca bisa minta, itu diterjemahkan satu lafaz demi lafaz secara lafziah. Jadi enak, begitu lafaz itu muncul di ayat lain, kita tahu artinya. Itu. Makanya kalau imam baca, alhamdulillah kita bisa paham. Itu bagus. Iya, terjemah secara lafaz demi lafaz. Nah, jadi Quran ini sudah kita baca, kita pahami artinya, minimal terjemahannya. Ya. Kemudian di ayat lain juga, bukan ayat, hadis yang hampir semakna dengan yang tadi yang saya bacakan hadisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'amilahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tadi mengajarkannya, wa'allamahu. Ini wa'amilahu, dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran harus sampai diamalkan. Nah sekarang kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana bisa mengamalkan sesuai Al-Quran? Kan susah. Masih tolong, mari kita belajar, baca deh. Kalau khatam itu sudah biasalah. Tapi apakah kita sudah tahu? Karena orang-orang selalu mau mengejar pahalanya. Dia tahu hadis itu 1 huruf dapat 10 kebaikan atau 20 lah. Dia tidak tahu memahami 1 ayat lebih baik dari 100 rakaat salat sunnah. Lebih baik dari 1000 kalau saya. Karena taruhlah kita baca ayat dalam 1 rakaat kurang lebih 10. Al-Fatihah tambah berapa ayat kan? Ya. Jadi 1000 1 ayat kita pahami. Nah, di sini perlunya mari kita pahami dan itu jadi petunjuk bagi kita. Ya kan? Dan insya Allah umat Islam itu akan jaya kalau dia kembali ke Al-Quran. Dia pahami Al-Quran, dipegang. Kalau umat lain, kalau dia kembali ke kitabnya justru mundur. Karena apa? Karena kitabnya sudah berubah, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, sudah berubah. Kita ini Al-Quran luar biasa. Belum lagi kalau yang perlu ini sampai tafsirnya kalau bisa. Sekarang sudah banyak buku-buku tafsir ya. Itu penjelasan Al-Quran. Saya kira itu dulu karena waktu kita lanjutkan diskusi. Ya,
saya kira itu ya, mudah-mudahan mari kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betul-betul kita bersama Al-Quran. Walaupun Ramadan telah berlalu, kita tetap baca Quran ya. Jangan bilang Ramadan tamat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah Ramadan kurang tidak baca Quran. Tidak pernah dikhatam. Iya, coba hatamkan juga. Ya kalau mungkin tidak bisa tiap bulan itu idealnya. Kalau tidak bisa dalam 3 bulan lah. Dalam 3 bulan. Iya. Begitu seterusnya ya. Mari kita berusaha kembali ke Al-Quran, dan semua apa yang bersama Al-Quran itu akan mulia. Ya. Di Al-Quran bisa menjadi penolong kita, akan menarik kita ke dalam surganya, mencegah kita dari neraka. Ya. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.